Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara saya yang tinggal di Indonesia? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena doa kalian saya sukses seperti ini, jadi teman-teman jangan lupa saling mendoakan ya teman-teman. Insya Allah saya juga doain buat kalian, mudah-mudahan doanya terkabul. Teman-teman, tema kita hari ini adalah gimana caranya biar kita jadi pribadi yang baik. Alhamdulillah itu saya juga selalu diusahakan setiap hari gimana caranya saya jadi pribadi yang baik. Mohon maaf ya teman-teman, selama ini kalau ada kekurangan, ada kesalahan, maklum aja masih belajar. Teman-teman, tanpa buang waktu, saya langsung panggil aja tamu kita hari ini. Udah seperti saudara saya, udah seperti sahabat saya, Bang Dik Doang. Selamat datang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik Anta. Masya Allah. Kita ketemu di mana ya Baik Anta ya waktu itu? Jadi di bawah. Oh iya benar. Iya, sama. Di bawah ya. Iya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Bagus sekali rumah kamu. Banyak orang di depannya. Iya banyak. Masya Ini Allah. orang nongkrong sini biasanya gitu. Ini yang ini kelihatannya nggak doyan makan ya. Iya. Ini doyan makan, ini nggak doyan makan. Oh sama ya, kebalik ya. Iya. Masya Allah. Sehat semua? Alhamdulillah. Tak gimana tak? Enggak, saya pengen penasaran aja aku Makin kemana aja. ganteng aja ente ya Allah. Iya, alhamdulillah sih. Harusnya makin ganteng, masa makin turun. Iya. Nanti nggak laku saya. Ramuannya apa tuh bisa begitu? Kenapa? Ramuannya. Apa itu namanya? Ramuan, obat biar ganteng permanen gini gimana? Sebenarnya ganteng itu bukan harus seperti ini. Kita udah jadi omongan baik-baik, itu juga udah ganteng sebenarnya. Oh. Percuma saya seperti ini, tapi kalau saya ngomong bikin tersinggung. Jadi ada tampan secara jasad, tampan secara ruhaniah gitu. Iya. Luar biasa dah. Boleh pelukan lagi tak? Oh, boleh dong. Allah. Ya. Masya Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Iya. Setelah peluk, gimana rasanya? Setelah peluk, Peluk rasanya gimana? aku melihat kamu tuh orang yang murni ya. Orang yang sudah fitri tanpa merayakan hari raya Idul Fitri. Iya. Original kamu, Apa adanya? apa adanya. Susah mencari orang kayak kamu gini. Oh gitu. Tolong karpet nanti gulungnya. Oh gitu. Enggak, kalau gulung nanti terlalu panjang, lipat aja. Lipat. Luar biasa. Bang Dik mau tanya, kemana aja? Sekarang nggak pernah nongol di TV Aku lagi. nih sebenarnya ada. Tapi kenapa nggak pernah nongol di TV? Biasa kan orang Bukan banyak nggak yang... nongol, Mbak Eta. TV sekarang semakin canggih, pakai flat datar, Iya. badan saya semakin gede, nggak bisa masuk TV lagi saya. Oh gitu. Iya, Mbak Eta. Makanya diet dong, Dik. Iya, saya harus persiapan diet. Iya. Sebenarnya saya ada, Pak. Oke. Terus? Tapi saya makin sakti. Sebenarnya saya ada, tapi tak bisa terlihat. Jadi kehadiran saya sekarang ini antara ada dan tiada. Dan hanya engkau lah yang bisa menampakkan keberadaanku. Wah, Tepuk tangan buat dia. terima kasih. Iya. Saya boleh nanya nggak? Sebenarnya banyak teman-teman juga masih penasaran. Namanya Abang Dik Doang. Nama aslinya apa sesuai KTP? Sesuai KTP tapi. Nama saya itu Raden Rizky Mulyawan, Kartanegara Indra dari Kusuma Urip Panjenengan Kutu Bokir. Ini nggak muat lagi di KTP. Iya, kalau iya gini. nggak muat, makanya jadi Rizky Mulyawan. Oke. Tapi nama bekernya dari SMP sudah Dik doang. Oke. Begitu saya punya sekolah, tidak mungkin anak didik saya memanggil Dik. Saya Iya. ganti lagi menjadi Om Ganteng Permanen. Oh gitu. Dik Doang cocok sih, itu yang kedua ini nggak? Dik Doang aja sih. Astagfirullah. Jadilah hambanya yang ikhlas ya, buat nyenengin tamu kan gak ada masalah ya. Iya. Gimana tak? Mau nanya, dulu kan sering ya ini MC juga pernah. Sekarang udah berubah. Awalnya kenapa bisa yang bikin membuat berubah kayak seperti sekarang ini? Apa? Ya di tembok telah aku tulis, hidup adalah proses Iya, dan benar. proses adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Iya. Jadi kalau kita yang hidup takut akan perubahan, sesungguhnya kita sudah mati. Atau kita tetap hidup, tapi dalam kemiskinan jiwa dan hati. Jadi kesejatian itu adalah perubahan. Inilah Dik Doang yang sekarang. Oke. Bahasanya bagus ya. Ya bagus dong. Ya, maksudnya artinya bahasanya itu bagus, sentuh sini maksudnya gitu. Yakin oh. Ini sentuh. Aku tanpa kata yang terucap darimu, aku sudah tersentuh. Beda. Apalagi aku nginjek karpetmu ini, ya Allah. Iya. Ada yang bisa terbang karpetnya, tak? Paling kalau dengar harga perasaan yang terbang langsung gitu. Tapi bisa terbang juga, tapi nggak tahu jatuhnya di mana nanti. Iya. Susah ngomong orang Pakistan ya. Iya. Jadi saat ini sibuknya apa aja hari-hari gitu? Kesibukan saya tidak lagi menyibukkan diri saya, karena keinginan saya jelas tidak lagi memiliki keinginan.
umur 33 tahun, kalau saya masih punya keinginan, dan itu bukan keinginan Allah untuk apa. Maka aku bilang sama Allah, ya Allah perjalankanlah hidupku, sebagaimana aku menjadi kendaraanmu. Nah kalau kita sudah menjadi kehendak Allah, ingatlah Nabi Musa, ingin menyeberang lautan rasanya sulit, tapi karena dia kekasihnya, dibukakan begitu saja. Itu pilihanku sekarang. Tapi jangan dibilang itu bukan keinginan, itu tetaplah keinginan. Untuk tidak berkeinginan itu adalah keinginan. Bagus. Jadi saya kan umurnya 28 tahun. 28 tahun? Cuma kelihatan 38 sih, ya. Daripada di, kan namanya 20 tahun ngomong, ya Allah. abang yang ngomong, saya aja ngomongnya. Iya kan, saya duluan aja, saya kelihatan tua gitu. Gimana? Jadi sebagai saya anak muda, Bang Dik doang mau menyampaikan apa ke anak muda, apa yang kita harus lakukan umur 28 tahun ini? Untuk Tahlukanlah teman-teman semua yang ada di YouTube-nya Bayata. Hidup itu sebaiknya 1 sampai dengan 20 tahun timbalah ilmu. 20 sampai 40 taklukkanlah dunia. Nanti umur 40 sampai kita mati, pasti dunia beserta isinya akan melayani kita. Tapi barang siapa 40 masih mengejar dunia, cari duit, sampai mati dia cari duit. Believe it or not. Yang mengajarkan ini baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia ketika 40 sudah melepas perniagaannya. Ya. Dan Khadijah juga jatuh lagi, cinta lagi kepada baginda, kekasihnya, itu usia 40. Orang kalau mau sakti, 40 hari suruh berpuasa. Orang yang mau mati, pekalah sedikit, 40 hari sudah dibisiki. Ada hembusan, janin, itu 40 hari. Musa, Taurat sempurna, 40 hari. Isa berpuasa di gurun 40 hari. Orang bule menyebut the life began at 40. Jadi nama Allah ke 40 itu adalah Al-Hasib, yang maha menghitung. Pandai-pandailah engkau berhitung. Jadi pesanku, taklukkanlah dunia sekarang. Nanti 40 tahun kamu akan dilayani oleh semesta beserta isinya. Selamat jalan, Atta. Sampai di sini aja perjumpaan kita. Sampai ketemu. Kita akan ketemu lagi dari episode yang lain. Oh gitu. Selesai. Jadi lanjut lagi, oke? Oh, lanjut lagi. Episode berikutnya nggak apa-apa, langsung lanjut. Saya mau tanya, ini untuk pribadi saya nggak ada dari teman-teman. Dari pribadi saya sendiri, alhamdulillah saya udah punya istri, anak saya 1. Tapi gimana caranya biar kita punya istri 1 lagi, biar istrinya juga nggak marah? Jangan begitu. Aku rasa poligami itu hak ciptanya Allah. Jangan pernah diniatkan. Kamu nanti akan terjebak dalam sebuah sumbu hidup bernama cita-cita yang kamu tidak tahu apa maknanya. Jadi sekali lagi, jadilah hamba Allah. Itu yang jauh lebih penting. Thank you. Tapi nggak apa-apa kali kalau jadi hamba Allah sambil kita punya istri 2. Dan gimana tapi ya, aku misalkan saya mau nikah yang kedua, istri yang pertama tetap ada. Gimana caranya biar handle, biar nggak ribet-ribet gitu? Gak bisa saya, karena saya sudah bilang sama Allah, saya tidak mampu ya Allah. Demi Allah saya tidak mampu. Kaulah yang maha memampukan. Jadi jangan pernah kau mengatakan mampu. Saya sendiri aja tidak mampu. Lalu saya menikah, tambah ketidakmampuan saya. Tapi bersama Allah, insya Allah apapun yang kamu jalani, yang kamu cita-citakan, akan diberikan kemampuan. La wala quwata illa billah. Sesungguhnya sholat subuh pun, sholat tahajud pun, itu karena kehendak Allah. Bagus banget. Ya bagus lah. Iya bagus. Masa nggak bagus? Teman-teman, iya dong. Ya bagus lah. Teman-teman, alhamdulillah saya bikin konten gitu, tapi saya dapat cuplikan untuk TikTok saya juga. Jangan dipakai ya, aku yang pakai ya. Ya siap. Iya, potong-potongan bagus. Iya. Kalau perpotong hitungannya. Ya, tapi ini masuknya di konten itu Oh, full. saya pikir setiap ada quote saya dapat karpet sepotong gitu. Ya ada hak ciptanya istriku di situ. Enggak kan gini, kalau satu konten full kan karpet, kalau potong-potong kan keset kaki dong kecil-kecil. Suwe, gitu. Masa keset? Oke, nggak apa-apa. Ya. Yang bercanda tadi. Ya. Iya, keset selamat datang boleh. Iya. Pokoknya intinya orang yang serius tuh nggak kreatif. Oh iya. Gitu aja. Oh gitu. Gitu dong. Orang yang serius nggak kreatif. Nggak kreatif. Mereka kan hidupnya nggak pernah serius, makanya nggak pernah sukses kan? Iya. Iya. Berarti, oh ya maaf, boleh sedikit nanya? Boleh. Maaf ya, mau nanya, kan tadi bilang orang serius nggak bakal jadi kreatif. Tapi kalau orang tua kita, abang kita, teman dekat kita bilang, kamu jangan bercanda mulu, sedikit serius, itu gimana? Hidup itu adalah bermain, Nata.
bermain, dan bermain. Jangan kau cabut masa bermain anak-anakmu dengan cepat. Karena kelak kau akan menemukan anakmu yang dewasa tapi kekanak-kanakan. Siapa bilang main bukan belajar? Susi Susanti main bulu tangkis, semua orang jadi belajar bulu tangkis. Ya, Messi main bola, semuanya jadi belajar. Allah itu maha bersenda gurau. Ya lihatlah, kita diberikan rupa yang tampan, tapi pasti orang punya selera yang berbeda. Itu kan candaan semuanya. Jangan terlalu serius, biasa-biasa aja. Ada iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman kepada nabi, iman pada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Ini candaan semua ini. Kalau kita tidak bisa menerima qada dan qadar kita sebagai orang Pakistan dan Indonesia, maka gugurlah semua iman yang ke atas. Terimalah kita dengan rasa bersyukur. Syukur adalah cara paling indah untuk meminta. Masya Allah, bagus. Bagus? Iya. 4 jempol. Bawa ada udah diangkat. Ya jangan dulu, nggak usah. Karpet lagi. Iya. Ya oke, kita langsung ke segmen berikutnya. Oke. Izin ya. Iya, siap. Teman-teman, alhamdulillah saya jadi semangat banget dan bahagia banget bisa belajar kita sambil bercanda juga. Jadi kalau orang bercanda jangan langsung diketawa aja. Dari bercanda itu kita harus belajar, teman-teman. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di program Satu Nami Ramadan. Nyari karpet yang ukuran besar. Bukan aku, pedaus. Alhamdulillah, terima kasih ya saudara-saudara saya yang saya cintai. Mudah-mudahan bisa cinta sama saya juga. Tema hari ini kita adalah gimana caranya biar kita jadi pribadi yang baik. Jadi saya langsung nanya aja ya. Ayo, boleh ceramah, boleh nasihat. Maunya gimana? Maunya ceramah aja sih. Ceramah? Nganggur dong ente. Gak apa-apa, aku minum Nganggur teh dong. sambil dengerin kan Oke. enak banget gitu. Oke. Apa temanya, Mbak? Gimana caranya biar kita jadi pribadi yang baik gitu. Yuk kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pantas dipuji hanyalah Allah, yang pantas diteladani hanyalah Rasulullah. Sahabat, saya ini pekerja seni, ya. Orang menyebutnya seniman. Siapa itu seniman? Apa menurut kamu seniman, Mbak Atta? Iya, kalau yang kita dari kecil dengar sih yang hobi kreatif dan dia punya pohon-pohon dan dia jaga, disemprot air, punya hewan dijagain. Maksudmu? Oke, no problem. Memang kadang-kadang beda negara, letak geografis, ya. Kata-kata kita yang bermakna jadi tersapu angin. Tadi kenapa sih? Jadi orang yang bisa main gitar itu gitaris, ada. Oke. Bukan seniman. Orang yang senang dengan kamera, kameramen. Bukan seniman. Orang yang pandai memahat, dia pemahat. Bukan seniman. Seniman itu adalah seni dan man. Seni itu adalah keindahan. Dan keindahan itu pada awalnya sudah ada di surga, lalu jatuh terpercik menetes ke bumi. Awalnya bumi itu indah. Lalu terkontaminasi dengan keberadaan manusia. Surat Al-Baqarah telah menjelaskan ini. Lalu manusia makin kegilaan dan dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Baru turun kitab. Jadi kitab manapun kalah awalnya, kelahirannya dengan keindahan. Man itu dikatakan manusia karena dia memiliki iman dan akhlak serta status sosialnya stabil. Jadi kalau ada orang mengaku beriman gak punya pekerjaan, lama-lama dia maling juga dia. Jadi siapa seniman itu? Dia adalah orang yang mengenal keindahan, yang mampu membuat keindahan, dan dia adalah manusia yang beriman dan berakhlak serta punya pekerjaan, punya status sosial. Jadi boleh jadi, teman-teman di channel ini, ibu kamu orang yang biasa saja, dia punya warung yang kecil, lalu aku datang, aku parkir, aku melihat tanahnya tidak dilur, tidak diaspal, tapi diberikan keseimbangan namanya biofori atau konblok yang masih bisa numbuh rerumputan. Karena dia tahu, ibumu paham bahwa tanah itu butuh air, butuh resapan, bukan menjadi panas yang kembali dengan sia-sia. Lalu aku pesan, sambil pesan aku sholat.
Ternyata kita ke sholat, luar biasa. Tempat sholatnya dan wudhunya terpisahkan, sehingga tidak ada bau anyir. Lalu ketika pesanan saya belum jadi, saya nunggu. Ibumu menata masa lalunya dengan kearifan lokal. Bagiku, ibumu walaupun pedagang kecil, dia juga seniman. Dengan kata lain, kalau Anda pekerja seni, pintar melukis, kesenimanan Anda itu akan dijuluki oleh orang karena keseniman kamu sebagai seorang pelukis bermanfaat bagi orang banyak. Ya? Nah, teman-teman, apakah yang kita lakukan sebagai pekerja seni itu ciptaan kita? No. Itu tetap ciptaan Allah. Kita hanya ikhtiar di dalam berkarya untuk menemukan ciptaan Dia. Jadi bagaimana baiknya saat Anda megang kamera, saat Anda ingin menggores di kanvas, sebutlah nama Dia, sebelumnya bacalah surat cinta yang dikirim dari Yang Maha Pencipta untuk yang dicintanya saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dilindungi dulu dari segala godaan setan yang terkutuk. Lalu kau baca Al-Fatihah, mulailah engkau berzikir. Misalkan, Ya Hali, Ya Bari, Ya Musawir. Lalu tenggelam kita, karena kita hembuskan di dalam darah kita, di dalam kolbu kita. Lalu kita mulai berkarya. Pertama, apa yang kita lakukan itu menjadi zikirnya seorang seniman adalah berkarya. Yang kedua, kita membuat darah kita yang terlalu dunia dan dunia akhirnya bertawaf kembali. Yang berikutnya, Allah yang maha bercahaya. Dengan kita menyebut namanya yang bercahaya, lalu kita pindahkan ke kanvas, ke karya kita, ke gitar kita, ke kamera kita. Maka karya kita itu akan bersahaja. Karena ada cahaya-cahaya yang berpendar di sana. Lalu kita tidak menjadikan karya kita berhala. Ini lukisan bagus nih, bisa untung segini nih. Di YouTube kita nih, nanti bakal ada subscriber segini nih. Kita sudah melakukan hal-hal yang namanya syirik kepada Allah berupa berhala kecil-kecilan yang kau tanam sendiri. Jangan-jangan selama ini ibadahmu bukan murni karena lillahi ta'ala, tapi karena kau punya keinginan, lalu kau menyolatkan dan kau mengibadahkan keinginan-keinginan kamu itu agar terkabul di dalam ibadahmu. Teman-teman, ayo kita naik kelas. Doa pada awalnya kita belajar adalah meminta kepada Allah. Jadi diajarkan jangan minta selain kepada Allah. Lalu naik lagi, naik kelas lagi, mi'raj lagi. Doa itu adalah berhadapan hati dengan Allah. Jadi hatinya yang berhadapan. Sehingga tubuh ruhania kita tidak lagi terkunci dalam tubuh jasad kita. Ya, jadi permintaannya tidak lagi dunia, tapi diantaranya ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Afu, maafkan. Doa lebih tinggi lagi bermakna cara kita bersyukur. Syukur itu adalah cara paling indah untuk meminta. Tetap kita meminta, tapi dalam kasyana, dalam bab bersyukur. Makin tinggi lagi kita berdoa, doa itu adalah memuji Allah. Memuji Allah. Kita puji Allah, ya. Nah, makin tinggi lagi berdoa itu adalah seorang hamba menghambakan Tuhannya. Lalu surat Ar-Rahman turun, dia mengulang 31 kali, fabi ayyara rabbikum tukaziban. Itu mau nggak kamu dilamar sebagai kekasihnya? Dia bilang, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Jadi teman-teman, karena usia saya 53 tahun, saya sudah melewati fase-fase penaklukan dunia. 36 tahun saya sudah menyiapkan untuk 40 tahun saya turun dari dunia gemerlap. Bukan saat saya hijrah itu saat saya jatuh. Justru saya berada di ketinggian. Saya hijrah karena saya tidak menemukan cahaya di atas cahaya. Sementara saya ini katanya mukmin. Mukmin dari mana? Katanya kita bersaudara. Padahal kau lahir dari negara yang berbeda. Yang mendidikmu juga ibu yang lahirnya tidak sama, lahir dari rahim yang tidak sama. Ternyata kita ini sama-sama mukmin, garis keturunan dari nur cahaya Muhammad SAW. Jadi teman-teman, kalau ada kendala dalam hidup kamu seperti penderitaan, penderitaan itu sudah abad ke-6, artinya fashion. Cintailah apa yang kamu cintai itu. Jatuhlah kamu di situ sampai kelak nanti. Apa yang kamu cintai ini berkembang menjadi sebuah keberhasilan. Jadi orang-orang yang berhasil itu dia adalah orang-orang yang sudah menaklukkan penderitaannya.
Penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertahta di situ. Siapa yang mau menikahi penderitaannya dengan benih ikhlas, maka yang terlahir adalah kebahagiaan. Sayangnya kebahagiaan itu tidak bersama dengan penderitaan. Penderitaan selalu bersama dengan kemiskinan. Kapankah seorang hamba merayakan hari raya di hadapan Tuhannya? Saat dia menderita. Jadi kalau Anda saat ini menderita, karena belum menjadi sesuatu, Allah sedang mendekat pada kamu. Dekatilah dia. Tapi kalau ajan berkumandang, kita dipanggil untuk berjumpa dia. Gitu, Atta. Bagus. Bagus, Atta? Bagus Ponten banget. berapa, Atta? Ponten berapa? 100. 100. Tepuk tangannya ikhlas. Kamu pemurah benar-benar, Atta. Padahal aku merasa terbata-bata, tapi nilainya sempurna. Kuizinkan kamu memberikan karpet kepadaku sebanyak apapun, terserah. Ya, wani pil. Uangnya piro, suwe. Alhamdulillah, makasih banyak ya Bang. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan berkah. Amin. Mudah-mudahan bisa dipakai, mudah-mudahan kita bisa catat, kalau takut lupa catat aja gitu. Sebenarnya nggak perlu dicatat, Tata. Kan kadang-kadang orang banyak sibuk kan, Ya, sibuk sama dunia. makanya gitu. saya ingin menanamkan sebuah nilai kemarifatan. Sebaiknya kalau engkau belajar dengan benih ikhlas. Karena kalau engkau mendengarnya dengan ikhlas, yang buruk akan terbuang dengan sendirinya. Dan ketika engkau mendengar dengan ikhlas, maka yang baik itu akan menjadi ilmu. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu adalah nur. Nur itu tersimpan dalam intisari hati bernama kolbu. Kalau orang kolbunya sudah menyala, ada nama Allah, 99 Asmaul Husna, yang tumbuh melebihi raganya dia sendiri. Sehingga orang ini tidak akan lagi menyintai dirinya dan keluarganya saja, tapi sanggup menyintai orang lain. Seperti dirimu, Atta. Amin. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama, Atta. Iya, nanti kita ketemu di segmen berikutnya. Ada narsum kita satu lagi. Oke. Dia juga udah hijrah, alhamdulillah. Nanti kita tanya-tanya sama dia. Panggil, Atta, dengar. Ya, Panggil dia. insya Allah nanti di segmen berikutnya. Teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di program Silaturahmi Ramadan. Ini karpet apa ini? Karpet Tabret ini. Karpet apa? Tabret. Tabret itu Tabret. nama kota dari Iran. Kira. Ini di Bul ini. Jadi yang ini di bagian depan di panengnya ini Mesir gini. Jadi satu lagi karpet itu. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman dan saudara-saudara saya masih di program Silaturahmi Ramadan. Teman-teman, Bang izin ada narsum kita, dia namanya Mas Raja. Dia juga alhamdulillah udah hampir udah tobat, udah hijrah, udah udah hidupnya jalani dengan baik. Masya Allah. Iya, dulu hidupnya agak berantakan gitu. Jadi kita panggil aja biar langsung tanya sama dia Siap. gitu. Mas Raja, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Sehat ya? Raja, boleh kita pelukan lagi? Itu Raja Ini Om. Oh. Mentang-mentang kecil. Raja. Iya, iya, iya. Maafkan saya. Ya, Ini episode paling banyak gue meluk dia ya. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Ayo Mas Raja duduk. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Gue anteng ente juga ya. Masya Allah. Usia berapa Mas Raja? Usia 25. Oh, 25. Pakai topi, tato, alhamdulillah berarti udah lagi belajar untuk gimana caranya jadi pribadi yang baik ya. Ya betul, masih belajar biar menjadi lebih baik terus. Izin Bang, coba nanya, mungkin mau nanya-nanya gitu. Ya, bagi saya sih sudah selesai melihat Raja seperti ini. Yang penting hati kamu tidak ditato. Ya, kamu senantiasa mau berubah ke arah yang lebih baik lagi. Awalnya mungkin kamu tidak tahu, ya. Kau merusak ciptaan Allah yang sudah indah. Tapi karena ada orang mencari jati diri, ada macam-macamnya. Ada yang dengan kenyentrikannya, ada yang orangnya biasa aja tapi karyanya nyentrik. Nah, mungkin kita bisa tanya dengan beliau, waktu itu gimana caranya kau mulai mentato ini? Awal tato yang mana, Tah? Awal tato yang ini. Ya, apa itu, Tah? Gambar. Ini gambar mic. Mic. Oh, kamu penyanyi juga? Hobi nge-rap? Dulu Nge-rap? enggak juga Nyanyi? sih, sempat. Nyanyi atau gitaris? Enggak.
ikut-ikutan aja ditato, ikut-ikutan akhirnya mau gambar apa bingung kan cari konsep akhirnya Tapi waktu muda kamu apa senangnya? aku gimana ya? Kalau ngomong tuh nggak enak kayak aib gitu sih. Boleh nggak diceritain? Tak. Tapi gini, kadang-kadang dari maaf ya, aku bukan bilang bongkar aib ya. Kadang-kadang dari kekurangan kita orang lain bisa belajar. Nah, yang tapi diharapkan gini, itu. tergantung orangnya. Ada yang ngambil positif, ada yang ngambil negatif. Kalau dari keaiban kita orang bisa belajar, bisa jadi pribadi yang lebih baik, kenapa enggak gitu? Itu sih niat kita. Raja, yang tidak pernah bersalah itu Nabi dan Rasul. Betul. Tapi wali-wali Allah itu sering berbuat salah. Bahkan dikisahkan seorang pelacur. Kerjaannya hanya melacur. Bukan saya mendukung pelacur, tapi memberikan anjing yang sedang kehausan, diberikan minum. Dia penghuni surga. Allah. Jadi kamu jangan melihat takdir kamu seperti ini. Takdir ini bisa dirubah karena ada rahmat Allah yang mampu melampaui takdirnya. Jadi kamu sebenarnya bercerita tentang masa lalu itu agar tidak diulang itu nggak ada masalah. Tapi nggak masalah juga kalau kamu nggak mau cerita. Mau, tapi sebelumnya mau minta maaf dulu dan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat teman-teman yang nonton gitu kan. Jadi dulu awalnya karena emang ngelihat orang tatoan tuh keren gitu Om. Umur berapa itu? Umur 17 tahun. Aduh, mudah banget. Mudah banget. Terus. Terus akhirnya sampai karena memang lingkungannya juga, temennya juga memang teman-teman anak-anak tato di Purwokerto Iya. gitu kan. Oh, kamu di sana? Ya, jadi akhirnya datang ke tukang tato, awalnya nemenin. Jadi sekalian deh bikin gitu, bikin sampai akhirnya nambah jadi banyak gitu. Terus orang tua lu pas ngeliat lu bertato gini pulang gimana? Wah, awal-awal tato ini tuh aku di rumah itu 3 bulan Om pakai lengan panjang. Terus 3 bulan tuh, terus mungkin udah curiga kali ya. Waktu sakit habis dikerokin, dibuka lah, dipaksa ya sama kan. mama. Sama saudara, akhirnya ketahuan. Terus bilang apa dia? Terus bilang ya apa sih namanya? Aku kalau ngomong kalau ini tuh temporari kok, besok itu hilang, aku bilang gitu. Sampai akhirnya besoknya ditanyain kok nggak hilang-hilang. Iya besok kok masih lama, sebulan juga hilang gitu. Akhirnya ditanya-tanya terus tuh. Akhirnya ya udah mereka mungkin udah tahu kali ya. Udahlah mau gimana lagi gitu. Tapi dulu orang tua sempet ngomong kalau misalkan ditato nanti bakal disetrika, tapi nyatanya nggak disetrika juga gitu kan. Maksudnya disetrika gimana? Maksudnya dipakein setrika gitu sama orang tua. Karena orang tua marah gitu kan. Itu kan marah itu adalah sikap bahwa dia sayang sama kamu. Lalu ujungnya nampak kekhawatiran. Sekarang kamu mau ngomong sama ibu kamu, coba bapak kamu. Iya buat ibu, buat ayah. Aku minta maaf udah jadi anak yang dulu nggak bisa diatur, ya mungkin semuanya nggak bisa ngikutin apa yang orang tua saranin, orang tua omongin, pokoknya minta maaf banget. Sekarang ya nggak perlu disesali lah ya Om ya. Yang penting sekarang aku coba buat orang tua aku, mungkin aku harus lebih baik lagi buat mereka. Apa kerjaan dia? Kerjaan Beliau apa? kerjaan bapak dulu ini di perhutani. Ibu? Ibu dulu TKW sempet tapi sekarang udah enggak. Ya teman-teman, kita harus belajar ya dari Raja ya. Penyesalan itu selalu datang di akhir peristiwa ya. Kalau udah begini, ngilanginnya pun susah ya. Tapi Allah itu ya Ghafar, ya Ghafur, ya Afu. 3 kali namanya ditulis dalam Asmaul Husna. Maha pemaaf, maha pengampun, maha memberi ampunan. Tubuh jasadnya memang dia ditato, tapi dia masih memiliki tubuh ruhani ya. Jangan nanti ketika kita tugas telah berakhir, dimakamkan, jasadnya sudah selesai. Jangan sampai tubuh ruh hanya kamu ini hancur-hancuran. Jadi sekali lagi aku menguatkan diri kamu. Tak, kita perbaiki ke depan. Siapa? Mungkin masa lalu kamu itu kotor, tapi masa depan kamu masih suci. Amin. Bismillah ya. Bagus. Mau nanya dong dari pribadi saya. Ini awalnya ceritanya gimana pas udah mulai pakai topi, udah mulai rajin sholat itu. Kan saya lihat lagi pakai topi gitu itu. Ya apa yang bikin membuat harus saya berubah? Saya nggak boleh kayak gitu lagi. Kan pas awal-awal mau berubah kan pasti teman-teman juga bilang, kenapa sih begini? Lu mah gitu bahasanya ya kan? Iya betul. Tapi Yang bikin membuat berubah apa? dulu tuh awalnya memang waktu itu lagi kenceng-kencengnya namanya minum obat-obatan tuh Om. Hampir setiap hari aku itu minum obat-obatan segala macam. Tapi Saya juga alhamdulillah. setiap hari minum ini sama tamu. Iya maksudnya bukan minum ini. itu, Pak. Oh yang Minum enggak. yang memabukkan. Homer ya kan.
Oh, Nah, hampir setiap iya hari. itu ujian sih ya. Sekarang alhamdulillah udah enggak. Terus? Iya. Setelah itu berlalu terus aku dikasih sakit om. Dikasih sakit. Waktu itu disentil sakit. Terus sempat mikir ya Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Kalau aku mati gimana nih sekarang? Apa yang aku bekal yang mau aku bawa itu apa? Oh iya. Aku mikir kayak gitu kan. Terus akhirnya pelan-pelan aku sambil berobat karena emang sakitku ini aneh. Jadi bisa bilang kayak orang parno gitu om. Takutan, Takut lihat meninggal, apa-apa, takut pokoknya sendiri waktu kambuh awal-awal itu sendiri juga nggak berani om. Ini saat-saat kamu mau sembuh ya? Di saat-saat awal-awal itu takut rasanya gitu kan. Itu Tunggu awal mau sembuh atau awal mau mulai? awal mau mulai sakit itu. Oke. Nah sampai akhirnya aku ya coba pelan-pelan ibadah. Apa sih yang membuat aku tenang? Ternyata ibadah. Keren. Ya. Saya saya waktu kecil kita kan waktu di Pakistan kumpul-kumpul dari ustadz-ustadz kita menyampaikan kita sesuatu. Zaman kita muda, hal-hal yang baik apa aja sebenarnya. Hal-hal yang baik ibadah kalau masa kita muda itu paling bagus. Allah. Misalkan umur kita 25, kita jaga ibadah kita 100%, Masya itu hal yang luar biasa. Terus kita umur 25, kita udah tobat. Ya Allah maafkan saya insya Allah nggak akan ulang lagi. Itu juga hal yang luar biasa masa muda. Karena kalau orang udah tua kan pasti tobat, banyak yang tobat ya. Tapi kan yang tobat masih muda, tobat itu udah luar biasa. Dan masih umur muda udah hijrah seperti itu namanya benar-benar dapat hidayah dari Allah itu. Sebenarnya itu sih alasan penyakit itu. Yang kasih penyakit siapa? Allah kan yang kasih penyakit. Sebenarnya itu alasan. Tapi Allah memilih bro raja ini untuk biar dia bisa gimana caranya dia jadi pribadi yang baik. Keren. Dapat hijrah dalam umur muda. Astagfirullah. Beruntung sekali menurut saya. Tapi di sini aku bersyukur ya, maksudnya aku tuh cuma disentil dengan sakit gitu. Iya. Teman-teman mungkin Iya, ada yang benar. Sambil minum boleh? mungkin teman-teman ada yang mohon maaf nggak, ada juga yang dikasih sakit tapi nggak tobat-tobat, ada yang tiba-tiba meninggal ada, tapi alhamdulillah Allah tuh baik, Allah tuh sayang. Allah. Allah tuh kasih aku sakit walaupun aku sakit Iya. tapi aku bisa menikmati sholat gitu. Ya, Maksudnya, memang sakit ya teman-teman adalah teguran dari Allah. Sakit itu juga zikirullah. Kita jadi berzikir, bersolawat ya. Sakit itu juga pengetahuan. Kita jadi belajar tentang sakit kita. Dan sakit inilah yang membuat sahabat kita raja jadi berpikir ya. Jadi sekali lagi apa sih yang tidak kita syukuri? Sakit aja harus kita syukuri ya. Jadi melangkah adalah ke depan. Jangan mundur lagi raja. Insyaallah. Amin. Gitu doang. Terima kasih Raja, terima kasih Bang Dik. Ya, siap. Ya. Teman-teman, alhamdulillah bermanfaat banget untuk pribadi saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian juga. Teman-teman, jangan sampai mikir, wah saya banyak kekurangan, banyak dosanya, Iya. aku susah balik lagi, salah. Betul. Setiap detik, setiap hari, setiap waktu kita ada waktu saatnya untuk kita berubahkan diri kita sendiri. Kita minta tobat, minta maaf kepada Allah gitu. Jadi jangan pikir saya udah telat, setiap detik bisa. Jadi kalau mau sekarang saat ini juga bisa. Yang penting kita niatnya tulus dan mulai ibadah, mulai ngaji dan mulai Setuju. kumpul sama orang baik-baik. Makasih ya Mas Raja, Bang. Ya, saya tambahkan sedikit. Eh? Saya tambahin. Boleh simpulan. Boleh simpulan. Maksiat, ya, Boleh kasih simpulan. Oh, ini bukan kesimpulan, nambahin kamu aja. Maksiatnya semaksiat-maksiatnya orang bermaksiat adalah orang yang telah menutup pintu maafnya Allah. Jadi orang yang sudah bermaksiat, Allah masih membukakan pintu maaf. Ya, datanglah kepada Allah yang Ghafar, yang Ghafur, ya Afu. Itu aja sih. Semangat kan jadinya. Coba bilang semangat. Semangat. Alhamdulillah. Akbar. Raja tahu nggak bahwa surga itu adalah tanah yang subur, tapi terisi pohon yang kering? Tahu? Belum. Nggak tahu ya. Jadi pohon itu rindang dan berbuah tergantung amalan kamu. Ya, sekarang mari kita membuat pohon-pohon cinta di atas surga itu. Insyaallah. Doakan, saling mendoakan semuanya. Bagus. Teman-teman, hari ini alhamdulillah banyak banget jujur belajar. Seperti Mas Raja, itu prinsip saya ya teman-teman. Kalau saya lihat kekurangan orang, aku bilang gini, ya Allah jangan saya seperti dia. Tapi kalau saya lihat kelebihan orang, saya bilang gini, ya Allah mudah-mudahan saya bisa seperti dia. Begini menurut saya sih, kalau Siap. kita lihat kekurangan orang, gini aja, ya Allah jangan saya seperti dia. Kalau lihat kelebihan, ya Allah saya mau seperti dia. Itu hal yang bagus menurut saya. Iri dalam kebaikan. Hah? Iri dalam kebaikan. Betul sekali, itu bagus bahasanya. Teman-teman, jangan kemana-mana, nanti kita ketemu di segmen berikutnya, nanti kita makan bersama ya, makanan khas Pakistan. Siap. Oke, sampai ketemu ya.
Alhamdulillah, terima kasih ya saudara-saudara saya masih di program Satu Ramadan. Jadi sekarang saatnya mau makan, tapi sebelum makan saya mau kasih hadiah dulu ke tamu saya dan saudara saya. Apalagi Mbak Eta. Pengen kasih hadiah. Aduh, ini udah terlalu berlebihan, Nana. Nggak, berarti nggak usah ya. Gak usah, Nana. Nggak usah lama-lama. Nggak usah lama ini. Raja dulu deh ya. Oh Nggak gitu. dong, Om Dik dulu dong. Oh, aku dulu ya. Iya. Ya, udah. Ya Allah. Jangan kasih lihat isinya, nanti ketahuan mereknya. Makasih ya, Mbak Ya. Eta. Ini buat Mas Raja juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, makasih. Iya. Tahu nggak apa ini? Ikan cupang. Ikan lele, Bung. Saya. Oh iya wangi ya bau. Ikan cupang ya? Iya. Oke. Boleh saya simpan sini dulu? Kita pasti balikin, bukan kayak TV kok. Pasti balikin. Yakin, percaya dia pasti balikin. Iya. Boleh taruh samping. Kalau kata orang Jawa, Bali gondok ini, Om. Oh gitu. Kalau kata orang Betawi, borok sikutan. Oh, borok sih. Boleh naruh situ aja sampelnya. Sini aja ya. Saya mau cari berkas, saya mau sendokin makannya. Masya Allah, kamu tuan rumah yang baik benar-benar ya. Harus amin. Nih ya, yang aku pikir orang tuh banyak yang kaya raya ya, adalah kalau ada tamunya dengan tangannya sendiri dia layani. Kalau dia tidak mampu, istrinya yang melakukannya. Tak, ya Allah, tak. Ini sudah nikah. Masya Allah. Tak, ya Allah, ya Karim. Ayo, bisa. Ayo sini piringnya. Alhamdulillah. Belajar kita nih dari orang Pakistan nih. Dia Mas punya Raja tahu tradisi menasihkan kenapa yang panjang-panjang? hebat-hebat ya. Di antara tadi Karena nggak berpelukan ya. Karena apa? Sementara Karena kita nggak sedang menjaga jarak. Terus makan, lihat dilayani. Tapi pertanyaannya, apakah di acting doang? Dia kan lagi kamera, acting dong. Lagi Ada acting. kamera acting. Lakukan dengan hati yang tulus walaupun lagi acting apapun. Kita beda. waktu nikah ada suap-suapan. Tapi dalam perjalanannya, kita jarang suap-suapan. Ya padahal tangan kita ini ada nama-nama Allah ya. 18 Ya Fatah, 81 Al-Mutakim, 18 tambah 81, 99. As-Sobur. Lalu kita ambil, kita suapin ke pasangan kita. Terikat dan terekatlah Allah dalam hembusannya kan gitu ya. Makanya kita ngomong dulu. Tak, ini apa nih tak, Bayata? Ini gorengan Pakistan. Apa tak? Iya. Lihat, jari saya lihat kosong. Kosong. Iya. Coba kasih lihat lagi, kasih lihat lagi. Maaf, kasih lihat lagi. Kosong, Kasih lihat lagi. kosong. kasih Lihat lagi. isi. Aduh, ya Allah, ya Allah. Bisa. Aku boleh minta piring sebentar aja, ada sesuatu yang saya ketinggalan. Mau cari berkah ini. 1, 2, ayo. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Harusnya istriku cemburu ngeliat ini. Ya aku normal alhamdulillah. Saya normal alhamdulillah. Masya Allah. Tak, Ayo bismillah, makan lanjut, makan. Ayo makan. Ayo. Saya izin, saya closing. monggo. Oke, ayo makan. Teman-teman, tetap rajin puasa, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap berbuat baik. Walaupun berbuat baiknya sedikit, yang penting mulai berbuat baik dulu. Insya Allah dari kecil bisa jadi besar kebaikan kita. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di konten berikutnya, episode berikutnya. Terima kasih ya, masih setia di program Satu Ramadan. Mudah-mudahan berkah. Ya, lo tutup aja. Oke, jadi mudah-mudahan berkah teman-teman, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.